Ayo fokus. Kalau saya bilang ganti, coba. Yang gini-gini. Fokus, ini pukul atas bawah, ini putar. Ganti, coba. Ganti, coba. Oke. Next, gerakan berikutnya. Tangan kanan putar ke dalam, coba ke dalam. Dalam, putar. Nah, kiri keluar. Kiri keluar. Nah, kanan gabung ya. Kanan ke dalam, kiri keluar gini, ganti. Tuh. Yang gini-gini. Nah, bujung kasur. Nih, kanan ke dalam, kiri keluar. Enggak. Harus bilang balik. Kiri dalam, kanan keluar. Oke. Ya, ini otak kanan kiri kita dilatih. Baik, berikut terakhir. Tangan kanan pegang hidung, kiri silang pegang kuping. Tepuk ganti. Ayo pukul. Silang. Ayo bergerak. Bisa? Baik, sekarang kita pakai musik. Berdiri. Iya. Berdiri, tenang. Kita rambut. Siap ya. Ayo, ini fokus. Latih otak kanan kiri kalian. Oke, siap. Musik aja. Pak, boleh minta tolong foto presentasi nggak? Video tapi bentar aja. Iya kan kakak Ramzi. Dari depan bisa nggak Pak? Ya, kanan pukul. Kanan pukul ke bawah. Kanan pukul ada fokus ya. Dorong kiri. Kanan turun. Belum digabung. Dorong kiri depan belakang. Siap-siap gabung ya. Gabung. Ya, ayo. Fokus. Ganti tangan. Yo.
Gimana rasanya setelah senam otak makin pusing? Iya. Ya nanti di rumah ya. Kalau lagi puyeng belajar atau udah mentok ya kan, senam otak dulu aja, ya refresh otaknya, ya. Baik, tahu kenapa kakak apal begini? Hah? Kakak udah 10 tahun main ginian. Kakak pernah main ini di depan seluruh Kapolsek se-Jawa Barat. Main game ini susah. Gimana? Susah. Para Kapolsek ini nggak bisa, ya. Karena nggak biasa. Intinya adalah bisa karena biasa. Itu yang penting. Kuliah itu bisa karena sering diulang-ulang, maka akan bisa insya Allah. Baik. Makanya kalau pertama mencoba gagal, jangan berhenti, jangan nyerah. Coba lagi. Oke, baik, lanjut ke materi berikutnya aja. Nah, nih gitu nih. Apa artinya nih? Be a great. What is the meaning of this? Menjadi pemimpin yang baik. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu. Di antara kalian semua ini 46 anak, yuk silakan acungkan tangan siapa yang mau jadi pemimpin Indonesia masa yang akan datang. Pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Angkat tangan. Boleh. Mau jadi apa? Gubernur Jakarta. Wes, mantap. Kamu mau jadi apa? Hah? Kepala sekolah. Bu, menjadi kepala sekolah nih Bu. Mungkin perjuangan gubernur luar biasa mulia ya, insya Allah ya. Ada lagi yang cita-cita jadi pemimpin ada? Minimal jadi ketua RT lah, nggak apa-apa ya. Maka gini mau ketua RT dulu. Kakak pernah jadi ketua RT di usia 28 tahun. Ngerasain. Jadi, sekarang berapa tebak? Berapa? 50, parah banget nebaknya. Lihat dong rambutnya. Sudah meninggalkan dunia hitam, kakak. Ya, memasuki dunia putih. Ya, umur kakak yang betul adalah 34. 34 tambah 10 berapa? 44. Ya, jadi Dek, kenapa sih kita harus belajar tentang kepemimpinan dari usia dini? Ya, karena itu adalah hal yang sangat penting. Kamu kerasanya nanti bukan sekarang. Nanti saat kamu nanti udah dewasa, udah besar, ketika kamu aktif di organisasi, pramuka, OSIS, dan yang lainnya, akan kepakainya kerasanya nanti kalau udah gede. Yang pertama apa sih yang dilatih di organisasi? Mental. Mental itu yang pertama. Ya, mental. Bukan mental, tapi mental. Ngomong bahasa apa orang-orang apa Medan dikit mental, bukan mental. Ya. Satu kata yang sama tapi beda arti ketika salah menyebutkan. Benar. Kalau mental percaya diri. Kalau mental kabur. Ya, itu satu kata yang memiliki dua arti. Nah, kamu kan dilatih mental. Ini anak pasus kan semua ya? Ya, pasus kan? Nah, itu nanti modal ya. Kamu aktif organisasi, pramuka dan seterusnya. Nggak ada ruginya. Garis bawahi, nggak ada ruginya. Semuanya penuh dengan manfaat, insya Allah. Ya, baik. Nanti jadian. Ngopi aja nih operatornya. Mungkin. Oke, baik. Pemimpin buat siapa? Dan sekarang pertanyaannya, duluan mana kita belajar mimpin diri sendiri atau kita mimpin orang lain? Lebih dulu mana menurut kalian? Lebih penting mana? Coba yang bilang lebih penting
Diri sendiri dulu, angkat tangan. Oke. Yang berbeda, mimpin orang lain dulu, angkat tangan. Nggak masalah, nggak boleh, nggak masalah berbeda. Ya, berbeda itu nggak masalah. Berbeda itu adalah rahmat kalau ada Islam, ya. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Kita harus mimpin orang lain dulu. Nanti akan membahas mimpin diri kita sendiri. Ada nggak yang gitu? Kamu? Oh, enggak tahu. Ya. Betul, kita harus belajar mimpin diri kita sendiri. Disiplin, apalagi kira-kira? Sikap apa lagi? Bertanggung jawab, apalagi? Jujur, apalagi? Sikap harus memimpin dalam diri, apalagi? Mandiri, apalagi? Percaya diri. Next, apa? Ayo benar aja. Biasakan kalau ditanya pendapat, nggak apa-apa, salah, nggak ada yang salah dalam pendapat. Kalau kata ya, semua punya pendapat. Sabar, good. Apalagi ya Putra? Apa sih sikap seorang pemimpin itu? Apa aja yang dalam dirinya sendiri? Jadi udah deh. Ya, kontrol emosi, tekun, pantang menyerah, jujur. Banyak ya, banyak banget. Nah, di pramuka itu semua udah ada di bahasa Dharma. Coba, satu apa? Ini pasti kenapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. 3 kali tepuk pramuka. Baik. Founding Father Pramuka siapa? Ada yang tahu? Bapak Pramuka Indonesia siapa? Roman apa Pandu? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Good. Ya, tahu buat siapa namanya? Sakti. Ya, beliau berarti pramuka sejati ya, tahu sejarahnya pramuka. Founding Father Pramuka bersama yang lainnya itu merumuskan, membuat 10 dasar dharma itu nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan, nggak asal bikin, dengan kajian yang sangat panjang. Buat apa? Agar pramuka ini mampu mendidik, mencetak generasi Indonesia yang hebat dengan 10 dasar dharma tadi. Itu mencerminkan sikap semua pemimpin itu, sikap pemimpin dan itu semua. Jadi kalau seorang pramuka itu meresapi, melakukan benar-benar dharmanya, insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin Indonesia yang kadang-kadang hebat-hebat. Yakin gak Kak? Dan yang pasti yang dapat pahala siapa? Mereka, para pemimpin yang telah merumuskan itu. Ya, makanya kita jangan lupa mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita, menyusun semuanya. Oke, baik, itu ya. Nah, kalau orang lain berarti apa dong? Kalau kita mimpin orang lain berarti apa dong? Berarti kita ikut di mana? Ikut dalam organisasi atau enggak dalam organisasi? Bisa ikut organisasi, bisa juga nggak ikut organisasi. Contoh, misalnya dalam berteman ya dengan orang lain, kita mampu mengajak dia untuk lebih baik, mengajak dia untuk lebih ya, itu bagian daripada pemimpin untuk orang lain. Nah, bagaimanapun juga, apalagi kalau kalian aktif di organisasi. Jadi di sini siapa ininya? Apa namanya? Apa Jen? Pratama siapa Pratamanya? Belum ada? Belum ditunjuk?
Bermuda pertama. Kan kalau pramuka, kalau di itu ada OSIS. Kalau pramuka ada nama Dewan Penggalang. Sudah ada ketuanya? Belum. Oh, nanti harus ada belajar. Kita belajar pramuka adalah belajarnya bagusnya dengan Dewan Penggalang. Nanti ada pengurusannya, ketua Dewan Penggalang dan seterusnya, sekretaris dan sisi-sisinya. Nanti belajar. Bentuk misalnya dengan Kaipan nanti ya. Belajar organisasi. Yang jadi Pratama? Kalau tinggal ada pertanyaan doang, belum. Oh, nanti dipilih siapa? Siap nih, salah, siapa namanya nih? Nah ini nih. Ini gue jadi Pratama awal mulu. Ketawanya enak deh bu. Wih, kalau itu, dia mau ketawa deh. Ternyata kayak renyah gitu ketawanya, kayak kritik balado. Enak didengerin ketawanya. Jadi menghibur orang lain. Ya, lanjut next. Ya, wah, operator. Wah, mantap nih operator nih. Nah, siapa nih? Siapa dia? Siapa beliau? Bapak Pendidikan Indonesia. Tahu nggak? Kenal nggak? Pernah ketemu nggak? Pernah lihat wajahnya? Pernah lah di foto. Oh, makin mikir lagi. Pernah, banyak fotonya terpampang tuh di sekolah. Ada Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Apa kata-kata beliau yang terkenal? Ada 3. Ada tahu nggak? Ya, betul. Apa lagi? Yang pertama apa? Pasti udah dikasih tahu sama guru nih di sekolah harusnya. Lupa? Oke, kalau lupa kajian. Kasih tahu kajian. Kasih tahu. Nih yang pertama nih. Ini bahasa Jawa ya. Apa baca? Ingarso Sungtulodo. Ngomongnya ada Jawa-Jawa dikit ya. Jadi karena ini Jawa. Ingarso Sungtulodo. Apa meneh artine? Ora tahu. Nah, iki artine. Di depan memberi teladan. Seorang pemimpin ketika dia di depan, maka dia memberikan teladan. Ya, teladan dalam hal apapun. Kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, dan yang lainnya. Ya, oke. Maka seorang pemimpin akan dipaksa, tanda kutip ya, akan dipaksa untuk jadi baik. Benar ya? Paham nggak? Kerja pemimpin dia kan harus ditiru tuh, maka dia akan dipaksa oleh keadaan untuk menjadi lebih baik. Itulah pentingnya kita ikut organisasi. Kita akan dimotivasi untuk lebih baik. Ya, ya. Yang kedua nih apa? Bahasa Jawa nih. Apa? Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Ya. Ing Madya Mangun Karso. Artine apa meneh? Bersama-sama turut bekerja dan bersama. Nah, bersama-sama ketika di tengah-tengah orang dipimpinnya, di tengah-tengah organisasi, maka seorang pemimpin adalah dia rela untuk melakukan hal-hal terbaik. Nggak cuma nyuruh doang bisanya, nggak cuma merintah doang bisanya, tapi dia pun mampu melakukannya. Kakak pernah jadi ketua RT dulu di usia 28. Bayangin, jadi ketua RT di usia 28 tahun. Itu warganya usia tua-tua banget, 50, 40, 50. Saat kerja bakti, nih saat kerja bakti itu yang dilema buat kakak. Ya. Bayangin, kakak kerja bakti dia kalau RT tugasnya kan bawa kertas doang, ngabsen ya. Oh, Pak Kirno hadir, Bang Ujang hadir, ya kan? Yang lainnya oh lagi sakit ya gitu kan. Itu Pak RT biasanya. Tapi kakak nggak bisa karena ya kerja bakti orang-orang tua. Kakak muda, kakak malu kalau kakak nggak kerja. Kakak akan letakkan pensil dan catatan, akan ambil pacul, akan ikut macul bersama warga. Ya, itu kalau kita merasa berada di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah apa yang kita pimpin. Ikut, jangan pemimpin nyuruh doang, itu pemimpin nggak bagus.
Jadi tenang bersama-sama dengan yang lainnya membangun. Ya, lanjut. Tuturi Handayani. Apa artinya? Ini zaman saya akan dulu pernah ada ini nih apa? Jok yang kurang bagus. Tuturi Handayani. Apa artinya? Enggak. Dulu zaman dulu makanya baca anak sekolah dulu. Tuturi Handayani, tuturi baunya wangi, itu zaman dulu tuh. Ya Bu ya, ingat kan? Zaman dulu waktu. Zaman kakak masih bandel-bandel masih kayak kamu nih SMP. Itu plesetannya ya. Nah, arti sebenarnya adalah memberi dorongan dan memotivasi. Jadi seorang pemimpin ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Ketika dia di belakang, tuturi Handayani, memberi dorongan, memberi semangat, memberi motivasi. Dia seorang motivator, ya. Dia seorang yang memberikan dorongan semangat ketika ada anggotanya yang lemah, didatengin, dinasihatin, diajak bangkit kembali. Itu adalah seorang pemimpin. Ya, dia nggak tega melihat, dia nggak akan senang atau hatinya akan gelisah gundah gulana kalau melihat anggotanya nggak kompak, anggotanya nggak semangat dan seterusnya. Oke? Paham ya? Nanti catat, nanti ada resumenya kita lihat. Udah mantap. Lanjut Bang. Berapa nih? Beri yayasan ya. Yayasan ya. Nah, sekarang ada 4 gaya kepemimpinan. Menurut siapa tuh baca? Herse and Blanchard. Siapa tahu tuh? Ini tokoh organisasi luar Indonesia. Coba diklik aja. Nah, dalam organisasi biasanya nih ada 4 macam tipe orang. Ya, 4 macam tipe orang. Yang pertama adalah tipe telling. Orang atau anggota yang tidak mampu dan tidak mau. Ini kalau orang bilang parah banget. Ya, udah gak mampu, gak mau. Coba bayangin. Gimana tuh? Coba gimana? Kamu bisa gak bayangin orang udah dia gak mampu, gak mau. Parah gak tuh? Parah. Ini biasanya orang yang sudah kehilangan semangat hidupnya. Ya, udah pasrah. Ya gini. Ya, gua kan bego, gua kan gak bisa apa. Itu, jangan seperti itu. Mau jadi kayak gini nggak? Enggak, jangan. Oke, tipe yang kedua, siap. Tipe selling. Apa? Apa tadi? Yang kedua baca? Selling. Apa artinya? Anggota tidak mampu tapi mau. Nah, ini masih penting nih. Dia nggak punya kemampuan. Dia sadar dia nggak punya kemampuan, tapi dia mau untuk belajar. Dia mau untuk berubah. Dia mau untuk mengupgrade dirinya. Ya, dengan mencoba dan mencoba. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, lanjut. Nah, partisipating. Apa? Anggota mampu tapi tidak mau. Mampunya bagus, punya keahlian, punya kemampuan, punya kompetensi, ya, punya hal-hal yang di orang lain nggak punya tapi nggak mau. Bagus nggak? Ya, keahliannya nggak bermanfaat. Ya, mau kayak gini? Jangan. Nah, yang keempat kita lihat. Delegating. Nah, ini nih. Anggota mampu dan mau. Nah, ini baru keren. Dia punya kemampuan, punya kompetensi, punya keahlian, tapi dia mau apa? Mau aktif di organisasi, mau mengajak orang lain, mau mengajarkan orang lain dan seterusnya. Ini yang bagus. Pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. Pilih mana? Jangan kenceng. Pilih mana? Kurang kenceng. Pilih yang mana? Oke, siap. Siap ya. Jadi yang terbaik dengan menjadi yang keempat. Mampu dengan banyak berlatih, belajar, dan juga harus mau kemauan, ya, jangan salah-salah. Baik, oke. Nah, ini terakhir nih. Ya, 4 bekal menjadi pemimpin sukses. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus punya visi. Apa itu visi? Ada yang tahu? Visi, tujuan. Apa lagi? Visi.
Ibu apa Bu? Visi itu cara pandang kita ke depan. Nah, Jadi kaitannya dengan tujuan kita jangka panjang. tuh, tepuk tangan untuk guru kita tuh. Ya kita punya pandangan ke depan, apa sih visi kita ke depan terkait tujuan kita, terkait target-target yang mau kita capai. Anak tanya, punya nggak visi kamu? Kamu punya visi hidup nggak? Apa? Saya mah jalanin aja Kak, pokoknya gimana Kak nanti. Pokoknya gimana angin membawa saya kemana, nah, gitu. Jadi jangan kayak gitu. Jadi nih, mulai dari sekarang tanamkan visi hidup kalian. Mau jadi apa? Kalau perlu ditulis. Aku pernah ikut pelatihan motivator dari teman kakak almarhum Ustaz Eri Setiawan. Menurut Allah mati beliau, sekarang dia udah meninggal. Beliau sangat menekankan kita harus punya visi misi hidup. Kalau perlu antum tulis, tulis yang gede, tempel di kamar. Ketika gue buka pintu kamar, kelihatan visi misi hidup gue. Bikin mind mapping, itu saya bikin mind mapping. Kamu tahu mind mapping ya? Belum belajar ya? Di mind mapping, umur sekian, kakak harus gini, sekian, anak gue ya panjang tuh mind mapping. Itu dibikin, namanya mind mapping hidup. Nanti bikin. Mulai, lihat aja di YouTube cari ya, gimana cara membuat mapping hidup kita teman. Bikin tujuan hidup, visi misi hidup, target. Bikin tulis, bikin yang gede. Itu kakak misalnya motivator, itu kakak lakukan. Ya, insyaallah. Alhamdulillah satu persatu udah terjadi. Ya, tinggal yang belum kakak pengen umroh bareng istri, insyaallah segera terwujud. Amin. Amin insyaallah ya. Doain dong. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan itu. Kumpulin orang tua udah pernah kemarin, jadi tinggal kakak yang belum. Nah, yuk mulai sekarang tentukan visi hidup kalian agar menjadi orang-orang yang sukses. Lalu kedua adalah integritas, memberi yang terbaik dalam rangka mencari ridho Allah dan mencari ridho Tuhan. Ya, jadi kamu punya moto hidup nggak dalam diri? Moto hidup. Punya? Belum punya? Bikin moto hidup kalian. Tadi kan visi misi, terus bikin moto hidup. Kalau kamu punya moto hidup lagi, dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu bukan dari kecil. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu akan tanamkan dalam hati kakak. Tanamkan dengan tajam. Jadi apa yang kita lakukan, perkataan, perbuatan harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau kakak, setelah kamu bikin sendiri nanti, bikin moto hidup saya apa, misalnya, terus berjuang, patah semangat, bikin. Itu akan memotivasi kamu. Ya. Ya. Yang ketiga adalah kompetensi, kemampuan. Nanti kemampuan dilatih ya, harus dilatih, belajar, ikut apapun, coba hal-hal yang baik tapi ya, dicoba, dilakukan. Jangan pernah malu untuk mencoba. Jangan pernah malas untuk mencoba. Gimana kita mau bisa kalau mencoba aja belum? Coba dulu, kalau gagal ya biasa, gagal, coba lagi. Gitu ya. Jadi kemampuan atau kompetensi harus dilatih. Yang ketiga adalah terakhir, inspiring order, memberikan dorongan dan semangat fisik kita kasih. Jadi kita jangan sukses sendirian, itu intinya. Kalau udah sukses, jadi kamu udah jadi orang sukses, jangan sukses sendirian. Ajak teman-teman kalian, ya. Contoh kakak nih sekarang bikin IO, bikin tim outbound, bikin IO. Kakak bahagia kan bisa ajak teman-teman kakak ikut. Ada AGJ, ada Bang Ari dan seterusnya ikut bergabung. Jadi punya ada penghasilan, ada dan seterusnya. Jadi manfaat, gitu ya. Baik, siap jadi pemimpin. Jawabannya kalau siap jadi pemimpin. Takbir. Oke, baik, cukup sekian dengan udah asar. Kita akhirnya baca alhamdulillah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.